Silakan duduk sebentar. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan, kita sudah dengan cara sederhana coba melibatkan diri di dalam peristiwa kelahiran Tuhan pada malam ini, malam yang kita semua tunggu-tunggu selama 4 minggu kita mempersiapkan diri. Coba kita bersama-sama simak kejadian yang terjadi 2000 tahun lalu, supaya kita sungguh mengerti Natal itu untuk saya itu apa sih sebenarnya. Apakah ini perayaan tahunan yang biasa-biasa, atau ada sesuatu yang sangat luar biasa telah terjadi tetapi kami tidak menyadarinya. Nah, pertama kita lihat cerita Injil pada malam ini adalah satu perintah cacat jiwa. Perintah sensus penduduk. Kita juga di sini melakukan itu. Pada pemilu tahun berapa begitu, dibuat cacat jiwa untuk mengetahui kira-kira jumlah pemilih nanti berapa. Nah, itu biasa, sudah terjadi pada zaman Yesus itu. Dan yang terlibat di sana adalah seorang kepala pemerintahan, namanya Kaisar Agustus. Itu nama sejarah, bukan nama dongeng, tetapi nama sejarah. Ada nama itu di dalam sejarah Romawi. Nah, ibu bapak, dia mengeluarkan perintah sensus penduduk itu. Maka diceritakan dalam Injil, Yusuf dan Maria datang dari Nazaret ke Yehuda, tempat keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri. Artinya Yusuf dan Maria patuh kepada perintah negara, kepada perintah dari kerajaan Roma yang menjajah Israel pada waktu itu. Dengan demikian, apa maksud Santo Lukas memakai nama Kaisar Agustus dengan cacat jiwanya? Supaya nanti jelas bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Dia lahir di Bethlehem dan disebut itu kota Daud, bukan di Nazaret. Kalau Yesus lahir di Nazaret, dia bukan keturunan Daud. Tetapi dengan cerita ini, Lukas memberitahu kepada kita bagaimana Allah mempergunakan orang-orang yang bukan Yahudi, pemerintah Roma, yang pimpinannya waktu itu bernama Agustus, untuk menyatakan bahwa Kristus lahir di Bethlehem, bukan di Nazaret. Yang kedua, kita dengar cerita pada malam ini bahwa mereka datang untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk Israel. Nah, tetapi mereka datang mendaftarkan diri itu di kota Yehuda. Kota Yehuda itu adalah kota keturunan Daud, bukan di Nazaret. Dengan demikian, Yesus tidak hanya lahir di Bethlehem, tetapi dia tercatat di dalam buku administrasi kerajaan Roma bahwa Yesus adalah penduduk Yudea. Maria dan Yusuf adalah penduduk Yudea. Dengan demikian, Yesus juga adalah keturunan Daud, dan karena itu dia berhak atas tahta Daud, warisan Daud, warisan kerajaan Daud. Jadi coba kita lihat Tuhan punya skenario itu ya. Dia memakai orang-orang yang bukan Yahudi untuk menyatakan bahwa anaknya itu, Allah yang menjadi manusia itu berasal dari keturunan Daud dan lahir di tanah Yehuda.
Dan ibu bapak, dengan memakai nama-nama tadi, nama-nama dari administrasi kerajaan Roma, Lukas mau memberitahu kepada kita bahwa Yesus Sang Mesias tidak hanya lahir bagi orang-orang Yahudi, tetapi Yesus juga lahir bagi orang-orang bukan Yahudi, bahkan dia lahir untuk segala bangsa. Nanti minggu depan, 2 minggu depan, kita akan merayakan itu. Ketika 3 raja dari timur, mereka datang jauh-jauh. Mereka mewakili bangsa-bangsa yang pada waktu itu disebut bangsa-bangsa kafir. Karena mereka bukan bangsa Yahudi. Mereka justru datang menyembah raja Yahudi yang baru lahir ini. Jadi Kristus lahir tidak hanya bagi orang Yahudi, tidak hanya bagi orang Kristiani, tetapi dia lahir untuk seluruh bangsa manusia. Nah, itu cerita untuk kita supaya kita tahu cerita ini. Kemudian yang ketiga yang kita mesti sadar adalah mereka disebut dalam cerita Injil tadi, Maria dan Yusuf melahirkan seorang anak laki-laki sulung. Tidak disebut sebagai anak pertama, tetapi disebut sebagai anak laki-laki yang sulung. Kata sulung di sini itu bukan sulung biologis. Dalam arti Yesus adalah anak pertama, lalu Maria nanti punya anak kedua, anak ketiga, atau berapa anak lah seperti kita. Ada anak sulung, lalu anak kedua, kemudian anak bontot, begitu kan? Tidak dipakai nama itu. Maria melahirkan anaknya yang sulung, bukan anaknya yang pertama. Anak yang sulung. Itu berarti Yesus bukanlah anak sulung dalam arti biologis, karena dia tidak punya adik-adik yang lain. Dia punya saudara, ada. Sepupu-sepupunya ada. Tetapi dia tidak punya adik. Tidak ada. Dia anak sulung. Dan sulung ini punya makna yuridis. Artinya secara hukum anak sulung punya hak untuk memasukkan siapa saja menjadi keluarganya. Itulah sebabnya ibu bapak, pada waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pada saat itu Kristus memasukkan kita menjadi anggota keluarga Allah karena hak sulungnya itu. Ibu bapak tangkap saya punya maksud ya, supaya kita mengerti kenapa tidak disebut Maria melahirkan anaknya yang pertama, tetapi disebut Maria melahirkan anaknya yang sulung. Itu berarti Tuhan Yesus punya hak untuk memasukkan siapa saja yang dia pilih. Entah itu orang berdosa, entah itu orang yang tidak tahu Allah, entah itu seorang ateis. Tuhan Yesus punya hak memasukkan siapa saja yang dia kehendaki ambil bagian di dalam keluarga Allah. Ibu bapak masih ingat ketika disalib ada seorang penjahat kelas kakap. Kelas kakap itu, penjahat kelas kakap yang dia katakan kami pantas dihukum karena kami punya kesalahan besar. Kami melakukan yang salah, tetapi orang ini sama sekali tidak bersalah. Ibu bapak, apa yang terjadi? Ini kebenaran daripada hak sulung tadi itu. Yesus punya hak memasukkan siapa saja yang dia mau masuk dalam keluarga Allah. Apa yang Yesus katakan kepada penjahat itu? Dia tidak katakan tunggu dulu ya, aku lihat kamu punya track record dulu. Jangan-jangan merahmu terlalu banyak. Atau tunggu saya runding dengan Bapa saya dulu, bisa nggak kamu masuk ke surga? Atau Yesus tidak bilang tunggu deh aku tanya-tanya dulu saksi-saksi hidup barangkali kamu bagaimana. Tidak. Yesus berkata kepada penjahat itu, hari ini juga engkau bersama-sama saya masuk ke Firdaus. Coba kita lihat ini ya. Jadi penjahat kakap naik limusin bersama Yesus ke surga lewat jalan tol ya toh. Makanya kadang-kadang saya suka baptis orang lewat jalan tol juga. Karena itu rahmat Allah yang kita mesti bagi ya toh. Nah itulah makna dari
hak sulung tadi itu. Dia menghendaki siapa saja. Makanya kita semua ini yang sama sekali kita tidak punya hubungan darah dengan Yesus, sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Yesus, tetapi kita adalah warga kerajaan Allah pada waktu kita dibaptis karena hak sulung dari Yesus itu. Makanya kita bisa ke Afrika, kita ketemu orang Katolik di sana, orang Kristen di sana, kita ke Eropa ketemu orang Kristen di sana. Kita semua adalah saudara-saudara Yesus karena hak sulungnya itu. Ini yang ketiga dari pesta Natal. Kemudian kita dengar cerita lagi, dan ini cerita ini menjadi legenda. Kadang-kadang kita salah pikir bahwa Yesus lahir di sebuah kandang dan dia ditaruh di palungan tempat makanan binatang. Ibu bapak, apa yang terjadi? Pertama, bukan Maria dan Yusuf mereka berjalan keliling seperti biasanya di gambar-gambar kudus. Itu mereka jalan ketuk-ketuk pintu-pintu penginapan, tolong dong. Ya biasanya juga ada pada tablo-tablo, kita lihat itu. Yesus dan Maria jalan ketuk-ketuk pintu, lalu mereka ditolak. Kami tidak kenal kamu. Bukan begitu. Bukan Yusuf dan Maria itu tidak diterima. Tetapi karena cacat jiwa, sensus penduduk, semua mesti datang ke Yudea, maka semua penginapan penuh. Hotel-hotel penuh. Jadi sama seperti kita sekarang ini. Kalau ada ajang-ajang besar, pesta-pesta besar atau perhelatan besar, kalau umpamanya terjadi di Bali atau di Labuan Bajo atau di Jakarta, semua hotel penuh. Kita coba datang ke sini sampai hotel-hotel kecil pun penuh. Kita mesti cari guest house atau apa. Nah itu yang terjadi dengan Yusuf dan Maria. Mereka datang ke pasanggerahan. Namanya tempat itu adalah tempat umum. Tempat peristirahatan umum, di mana rombongan-rombongan karavan, kafilah-kafilah dengan unta-unta, mereka biasanya beristirahat di situ. Seperti stasiun umum begitu deh. Macam kalau kita naik bis dari Jakarta ke Bandung, kita singgah di Simpang Raya. Nah, untuk makan nasi Padang di situ kan. Nah, itu di situ banyak sekali bis-bis, banyak sekali taksi-taksi. Nah, di situ seperti begitu. Yesus dan Maria datang ke pasanggerahan. Dan disitulah terjadi peristiwa itu. Maria melahirkan Yesus di tempat umum, tempat yang biasa-biasa. Dan karena tempat itu umum, gampang sekali dijangkau. Ibu bapak tadi dengar, malaikat kelihatan kepada para gembala. Dan dia bilang, hari ini sudah lahir bagi kamu di kota Daud, di Bethlehem, seorang juru selamat. Kamu akan ketemu dia. Nah, gembala-gembala mereka ajak, ayo mari coba kita pergi lihat di Bethlehem apa yang terjadi. Dan mereka cepat sekali ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tempat itu tempat umum. Jadi gampang dijangkau, gampang dicapai, dan semua orang tahu. Nah, ibu bapak, ini maknanya sangat dalam. Artinya yang maha tinggi itu, Allah yang maha mulia itu, yang tadi kita nyanyikan, kemuliaan kepada Allah di tempat yang tinggi itu, dia menyatakan dirinya secara biasa-biasa saja. Dia tidak datang dengan tongkat kerajaan, kemudian melambai-lambai dari istana. Tidak, biasa-biasa saja. Peristiwa lumrah sekali. Lumrah sekali. Seorang ibu melahirkan seperti mama melahirkan saya. Biasa sekali. Tetapi yang biasa itu punya wajah ilahi. Yang biasa-biasa itu punya wajah ilahi. Nah, itulah yang inti dasar dari pesta Natal adalah yang kudus, yang maha kuasa, maha tinggi, menyatakan dirinya di dalam peristiwa yang biasa sekali, peristiwa yang lumrah, yang terjadi umum, tetapi punya wajah ilahi. Dan
karena dia menyatakan diri kepada orang-orang sederhana seperti para gembala, maka kita bersyukur bahwa sampai orang sekecil apapun, semiskin apapun, dia juga punya kesempatan berjumpa dengan Allah. Orang berdosa seperti apapun, dia pun punya kesempatan berjumpa dengan Allah. Ibu bapak masih ingat dalam cerita Injil, seorang penagih pajak yang sangat berdosa, korup luar biasa. Namanya kita semua tahu siapa? Sakeus. Dia punya kesempatan ketemu dengan Allah. Yesus dari jalan berteriak, "Sakeus, turun. Malam hari ini saya mau nginap di kau punya rumah." Itu coba lihat. Yesus tidak memandang Sakeus sebagai pendosa berat, seorang koruptor besar, tidak. Dia mau menumpang di rumahnya. Jadi yang Maha Kudus itu menampakkan diri, menyatakan diri dalam hal-hal yang lumrah sekali. Dan di dalam hal yang lumrah itulah kita ketemu dengan yang ilahi. Yang lumrah itu punya wajah ilahi. Nah, ibu bapak, saya tutup permenungan ini. Apa kira-kira makna rohani dari peristiwa yang tadi saya coba urai, merangkai supaya kita mengerti maksudnya. Kira-kira pesan rohaninya untuk kita itu apa? Nah, pesannya adalah begini. Kita mulai dari atas, bukan mulai dari bawah. Dari atas itu artinya dari Allah. Dari Allah yang maha tinggi, dia menyatakan dirinya di dalam hal-hal yang lumrah, peristiwa hari-hari, sehingga kami dapat bertemu dengan yang ilahi di dalam peristiwa-peristiwa biasa. Jangan kita salah kaprah. Karena yang ilahi menyatakan dirinya dalam peristiwa-peristiwa yang lumrah biasa-biasa, maka jangan kita salah kaprah. Kita mulai sibuk mencari yang ilahi di dalam peristiwa-peristiwa duniawi yang biasa-biasa. Tidak, ibu bapak, tidak seperti begitu. Karena tidak semua peristiwa duniawi menyatakan yang ilahi, tidak. Sebab kalau kita cari Allah di tengah peristiwa-peristiwa duniawi, maka kita akan membenarkan dosa. Karena Allah menyatakan diri di dalam peristiwa ilahi, jadi kami cari Allah di dalam peristiwa yang ilahi, di dalam peristiwa dunia itu. Jadi umpamanya, saya seorang laki-laki datang ke pelacuran, ya toh ini hal yang biasa, lumrah. Tetapi kan kita bilang Natal artinya yang ilahi menyatakan diri dalam peristiwa hari-hari. Jadi berarti di pelacuran itu pun kita ketemu dengan yang ilahi. Salah, tidak seperti begitu. Yang benar adalah memang yang ilahi menyatakan diri dalam peristiwa harian kita, tetapi kita belajar mengenal peristiwa-peristiwa duniawi yang berwajah ilahi. Nah, seperti contoh peristiwa kematian. Nah, coba kita lihat di situ. Ini peristiwa biasa. Tiap hari ada orang mati. Tiap hari ada orang pergi meninggalkan kita. Tiap hari orang yang kita kasihi mesti pergi menghadap Bapa di surga. Ini peristiwa yang lumrah, tetapi peristiwa kematian itu punya wajah ilahi. Apa wajah ilahi di sana? Adalah orang ini adalah anugerah Tuhan dalam keluarga. Kami sangat mengasihi dia, tetapi dia adalah anugerah Tuhan. Karena dia anugerah Tuhan, Tuhan memberi dia kepada saya. Sekarang dia pergi karena Tuhan mengambil kembali anugerahnya. Itu maksudnya wajah ilahi dalam peristiwa biasa-biasa. Tiap hari orang mati. Orang itu ada di dalam rumah saya, dalam keluarga saya sebagai anugerah Tuhan. Kalau dia meninggal, itu artinya Tuhan yang memberikan itu, mengambil dia kembali. Jadi saya tidak boleh protes. Saya tidak boleh marah kepada Tuhan. Kenapa engkau cepat mengambil dia? Saya masih membutuhkan dia. Jangan
Kita tidak boleh protes. Karena orang ini adalah anugerah. Jadi kalau dia pergi, ya namanya dia pulang ke Allah mengambil dia. Allah punya hak. Saya tidak bisa menahan dia. Tidak bisa, tidak boleh. Tidak. Ini Allah punya hak. Dia memberi kepada saya, dia juga mengambil kembali. Ini contoh di dalam peristiwa hari-hari kami ketemu yang ilahi. Peristiwa kelahiran umpamanya. Apa di situ kita ketemu? Kita ketemu bahwa yang kudus memakai saya manusia yang dia ciptakan ini untuk ikut serta mencipta seperti dia. Kelahiran seorang manusia baru itu peristiwa penciptaan, ibu bapak. Ya, yang menciptakan siapa yang maha pencipta? Allah yang menciptakan. Dia mengambil, dia menyertakan kita di dalam peristiwa penciptaan. Dengan lahirnya seorang manusia baru dalam keluarga, disitulah Bapa dan Ibu mengambil bagian dalam peristiwa penciptaan. Ini makna dari menemukan Allah dalam peristiwa hari-hari. Jadi kita coba kenal peristiwa-peristiwa duniawi, peristiwa hari-hari, lalu coba menemukan wajah Allah di dalam peristiwa itu. Nah, kita bisa sebut dengan macam banyak sekali peristiwa-peristiwa itu. Tadi saya katakan tidak semua peristiwa hari-hari menampakkan wajah ilahi, tidak. Hanya peristiwa-peristiwa tertentu dan kita mesti coba belajar mengenal peristiwa itu, lalu ketemu dengan yang ilahi di sana. Umpamanya peristiwa persaudaraan, persahabatan. Tadi malam saya pulang dari rumah Ibu Eka, saya naik sebuah taksi dan di dalam taksi itu saya baca namanya adalah Muhammad Rizki. Berarti pengemudi ini adalah seorang Muslim. Tiba-tiba apa yang dia katakan kepada saya, apa orang Nasrani ya? Ya, saya ucap selamat pesta Natal ya. Saya mengucapkan selamat pesta Natal ya kepada Bapak karena saya juga lahir 25 Desember. Coba ibu bapak lihat, itu menurut saya itu anugerah itu. Anugerah itu namanya Muhammad Rizki. Saya ingat sekali tadi malam itu. Dan dia mengucapkan selamat pesta Natal kepada saya. Dan dia katakan apa? Saya beruntung lahir tanggal 25 Desember karena saya banyak dapat kado. Ini sungguh nyata, ibu bapak. Bisa cek dia punya nama di Bluebird, Muhammad Rizki. Ini benar-benar saya merasa saya ketemu Tuhan dalam peristiwa itu. Saya senang sekali dengan peristiwa itu. Satu kali lagi, ini peristiwa biasa-biasa ini. Saya stop sebuah bajai dan saya naik bajai itu untuk ke Grogol. Di dalam bajai itu seorang bapak tua. Dan dia cerita kepada saya, Pak, istri saya kena kanker rahim dan dia sedang dirawat di Darmais. Saya butuh obat. Obat itu harganya 1.800.000. Saya baru hanya dapat 1.600.000. Saya sudah bicara dengan dokter, tolonglah berikan dulu kepada istriku. Saya nanti cari pada malam ini dengan bajai. Mudah-mudahan saya dapat 200, saya bayar lunas. Tapi dokter tidak mau memberikannya. Jadi sepanjang kami berjalan dari sini ke Grogol, dia cerita itu tentang istrinya sakit kanker itu. Dan dia butuh obat tapi tidak cukup duit. Nah, saya sampai di Grogol, saya bilang tunggu sebentar. Saya berdoa dulu kepada orang sakit. Saya mau pulang dengan bapak lagi ke Roxy. Nah, dia tunggu. Bapak ini tunggu. Begitu saya selesai di rumah orang sakit itu. Dan saya naik kembali bajai. Dia katakan begini. Bapak, saya baru terima telepon dari anak saya. Dia nangis.
karena belum bisa dapat obat. Nah, saya tanya dia, Bapak perlu berapa? Ya saya butuh 200.000 lagi untuk genap satu obat itu. Nah, kami naik bajai sampai di sini, di jembatan penyeberangan ini. Saya bilang kepada Bapak stop di sini, saya menyeberang saja ke sebelah. Nah, Ibu Bapak, apa yang terjadi? Ini peristiwa biasa, tetapi orang ini bertemu dengan yang ilahi dalam peristiwa ini. Saya kasih dia 200.000. Bapak, ini untuk melengkapi Bapak beli obat. Apa yang terjadi, Ibu Bapak? Dia pegang tangan saya dan dia menangis, taruh tangan saya di kepalanya. Dia bilang, ya Allah, nangis tengah malam. Dia begitu bersuka cita. Dia bilang, sekarang ini saya langsung ke apotek, saya beli obat dan saya bawa kepada istri saya supaya dia makan obat ini. Ibu Bapak, itu peristiwa sederhana sekali, sangat sederhana, tetapi Bapak itu menemukan yang ilahi. Makanya dia mengatakan, ya Allah, terima kasih. Nah, Ibu Bapak, saya tutup permenungan ini dengan saya harap Ibu Bapak akan bertemu dengan yang ilahi dalam pelbagai macam peristiwa hari-hari. Tidak usah cari Tuhan jauh-jauh, tidak usah cari dia dengan macam-macam usaha kita. Kita harus berusaha, tetapi Tuhan menyatakan diri dalam peristiwa hari-hari. Asal kita sedikit peka, maka peristiwa itu akan menjadi peristiwa rahmat dan damai begitu indah dalam kehidupan kita. Amin.